respon atau sumbangsih dari Pemda Muara Jambi sendiri itu seperti apa? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mr. Pai TV Channel dimanapun Anda berada. Sekarang saya akan menuju desa agrowisata Nenas, Desa Tangkit Baru di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi. Seperti apa agrowisata Nenas ini? Nah, nanti ikuti terus Mr. Pai TV Channel agar sahabat-sahabat Mr. Pai TV Channel mendapatkan informasi-informasi yang menarik, informasi-informasi yang bermanfaat. Sampai jumpa di Desa Tangkit Baru Agrowisata Nenas. Halo sahabat Mr. Pai TV Channel, sekarang kita sudah sampai di agrowisata Desa Tangkit Baru. Luar biasa, agrowisata nanasnya sepanjang mata memandang itu nanas semua. Lokasi ini berada di Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi. Sahabat-sahabat Mr. Pai harus datang ke sini karena lokasinya begitu enak, begitu asik. Ada musik live, ada tempat nyantai-nyantai yang luar biasa. Oke, sahabat Mr. Pai TV Channel, sekarang saya sedang berada dengan Ketua Pok Darwis Kelompok Sadar Wisata Desa Tangkit Baru, yaitu agrowisata Nenas ya. Yang sekarang saya sedang berada di tengah-tengah agrowisata yang begitu luas ini. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Tapi sebelumnya kita minta beliau dulu untuk memperkenalkan diri. Silakan, Mas Brother. Ya Mas Bro, nama Muhammad Said, biasa dipanggil Said. Diberi amanah di pemerintah desa sebagai ketua kelompok sadar wisata untuk mengelola kawasan agrowisata Nanas Tangkit Baru. Bisa kita lihat di sini adalah hamparan perkebunan nanas sepanjang mata memandang, semuanya kebun nanas. Dan disinilah kita bisa menikmati nanas secara langsung, segar, dipetik langsung dari buahnya. Oke, itu tadi Mas Said ya, jangan lupa beliau ketua kelompok sadar wisata agrowisata Nenas Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi. Ayo kita sambil jalan, sambil melihat-lihat ya. Boleh Pak. Oke. Oke, Mas Said, saya panggil Mas Said aja ya. Boleh. Oke, Mas Said, saya kebetulan adalah pelaku pariwisata ya, dan hal ini saya diamanahi juga sebagai Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia yang disingkat dengan ASPPI untuk DPD Jambi. Nah, Tangkit ini bagi saya itu tidak asing. Saya sering bawa tamu ke sini ya. Sebelum ya 5 tahun atau 6 tahun, 10 tahun yang lalu saya sering bawa tamu ke sini dari luar daerah, tapi hanya sekedar menikmati atau membeli nanasnya atau melihat perkebunan, hamparan perkebunannya. Belum ada spot-spot wisata, spot objek yang bisa mereka nikmati gitu ya. Paling foto-foto hanya seperti itu. Nah, sekarang saya mendengar ya bahwa sudah ada agrowisata Nenas di Tangkit. Nah, ini yang membuat saya penasaran. Nah, ini adalah salah satu destinasi baru nih buat kami para pelaku pariwisata. Nah, kalau boleh tahu kapan nih rencana awalnya dan kapan mulai berdirinya agrowisata Nenas Tangkit ini? Ya, agrowisata ini mulai kita rencanakan itu di awal 2019 melalui bincang-bincang dengan Pak Kades, kemudian ada Ketua BPD, kemudian beberapa anggota BPD, ada juga Ketua Lembaga Adat. Seingat saya kita ada 5 orang nih yang pertama-tama menginisiasi
membicarakan tentang potensi ekonomi apa yang kita angkat selain agrobisnis nanas, karena agrobisnis nanas sudah jalan, kita pengen kembangin nih dalam bentuk apa. Akhirnya dari sana lahirlah ide untuk mengembangkan desa wisata. Karena desa wisata skopnya cukup luas, kita mempersempit lagi, kita coba angkat dulu agrowisatanya. Kebetulan khusus nanas. Iya, khusus nanas, karena kita daerah pertanian nanas, perkebunan nanas, kita coba angkat, kita kemas dalam bentuk agrowisata nanas. Dan alhamdulillah di awal 2021 kita mulai gerak, karena di 2019 idenya, cuma di 2020 itu kita nggak bisa jalan hubungan pandemi. Iya, COVID. Iya, kita kan physical distancing lah, apalah. Artinya kalau bisa kita tinggal di rumah aja. Sehingga waktu itu, iya, secara teknis kita nggak bisa gerak. Tapi setahun kemudian 2021 alhamdulillah juga didorong oleh kawan-kawan dari BPTP, kemudian juga ada anak-anak dari Unja. Ya, kita inilah kolaborasi, alhamdulillah kita bisa mulai, dan seperti inilah sekarang aktivitasnya sudah mulai bergeliat, alhamdulillah. Ya, itu tadi sahabat Mr. BTV Channel, ternyata 2019 sebelum pandemi itu idenya sudah ada ya. Iya. Ternyata karena pandemi akhirnya baru 2021 terlaksana. Ya, itu pun karena sudah agak longgar ya. Iya, betul. Ya, PPKM-nya udah agak longgar, makanya mereka berani memulai. Dan sekarang saya lihat seperti yang sahabat-sahabat tadi lihat, itu begitu ramai pengunjungnya dari berbagai daerah, berbagai kota juga mungkin ya. Oke, Mas Said, tadi kan dengan ceritanya tadi yang begitu menarik menurut saya ya, karena ada niat baik untuk bagaimana mensejahterakan petani, mensejahterakan pelaku UMKM. Nah, respon atau sumbangsi dari Pemda Muara Jambi sendiri itu seperti apa ya? Ya, artinya kalau Pemkab ya, paling tidak tempat kami berinduk saat ini. Untuk saat ini agrowisata masih dikelola murni masyarakat, semuanya dijalankan oleh masyarakat. Swadaya? Iya, swadaya masyarakat. Support dari Pemda paling tidak adalah beberapa pejabat daerah berkunjung. Kalau saya sih ya paling tidak kawan-kawan di Pemda sudah paling tidak saat ini sudah bantu doa lah. Yang akan datang kami berharap mudah-mudahan dapat memberikan kontribusi langsung kepada kami sehingga kami bisa mengakselerasi perkembangan agrowisata ini. Oke, berarti sampai saat ini baru sumbangsi doa ya, tapi tetap dihargai. Dan berarti semua ini seperti jalan yang kita bangun ini, yang kita jalan ini, yang sudah dicor seperti atau ada tadi rumah nanas, ada tadi seperti gerbang segala macam itu dari mana dananya, Mas? Nah, kalau pembangunan ini kan areal masyarakat nih. Alhamdulillah masyarakat ini kan menghibahkan lokasinya nih. Kemudian oleh pemerintah desa, alhamdulillah dari dana desa, apakah ADD atau KDD, yang jelas dari desa dibangunlah rigid beton ini. Cuma tidak begitu luas ya, ini sekitar meter 20 ya, 1,2 lah. Tapi alhamdulillah bisa kita lalui dengan bantuan dari pemerintah desa, kita sudah bisa manfaatkan. Oke, artinya inilah ada dana desa ya, dana desa yang dialokasikan untuk agrowisata nanas ini. Betul. Sehingga sudah bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar ya. Betul. Nah, terus kemudian ini kan adalah salah satu objek wisata juga yang menurut saya yaitu sangat menarik. Kenapa? Karena ada nilai edukasi juga nanti di sini yang akan kita ini ada nilai transaksi UMKM-nya. Nah, terus dinas-dinas apa saja sih, seperti dinas UMKM, dinas dinas perdagangan, terus dinas pariwisata, apakah juga sudah respon mereka seperti apa? Sepanjang yang saya amati, kalau di Sprindak baik kabupaten sudah maupun provinsi, alhamdulillah jauh sebelumnya mereka sudah masuk, karena pelaku UMKM di Tangkit Baru ini kan lumayan banyak. Sepanjang pengetahuan saya, beberapa bimbingan teknis sudah diberikan kepada pelaku UMKM. Bahkan baru-baru ini ada namanya KUBE, itu kelompok usaha bersama, itu dibimbing langsung oleh Bank Indonesia, dan ada beberapa produknya. Alhamdulillah itu sudah dijual di Badan Usaha Milik Desa. Di Badan Usaha Milik Desa itulah semua produk UMKM dijajakan, khususnya pelaku UMKM yang ada di Tangkit Baru ini. Oke, sahabat Mr. BTV Channel, sekarang saya masih berada di agrowisata nanas Tangkit Baru. Nah, sekarang saya sedang berada dengan salah seorang pelaku UMKM yang tadi disampaikan oleh Mas Said ya,
kita akan menanyakan ke beliau dampak apa yang mereka atau yang beliau rasakan dengan kehadiran agrowisata ini. Nah, sekarang kita sudah berada, Ibu. Oke Bu, selamat sore Bu. Selamat sore. Nah, Ibu silakan dulu perkenalkan diri namanya Bu dan usahanya apa. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya Haja Siti Hajar, pelaku UMKM Tangkit Baru. Nah, sekarang begini Bu, ya. Ibu kan ada stand di sini ya. Iya. Itu sejak ada agrowisata ini, dampak apa nih yang Ibu rasakan ya dengan adanya agrowisata ini terhadap usaha Ibu? Ya, dampaknya besar sekali ya. Ya. Karena dulunya kita UMKM itu ya artinya tidak ada tempat berjualan seperti di agro ini. Ya. Semenjak adanya agrowisata, UMKM Tangkit Baru itu sangat maju sekali dan dia memproduksi banyak daripada turunan-turunan nanas. Kalau dulunya dia memproduksi hanya selenas goreng dengan dodol nanas. Dengan adanya agrowisata dan adanya display di agrowisata ini, kita banyak sekali memproduksi bermacam-macam produk yang kita munculkan daripada turunan-turunan nanas ini. Oke. Luar biasa, sahabat Mr. TV Channel itu tadi ya. Ternyata dampak agrowisata ini terhadap UMKM sangat luar biasa Bu ya. Iya. Nah, harapan Ibu nih terhadap pemerintah ya tentang agro ini, mungkin Ibu mungkin tempat usahanya diperbanyak supaya saudara-saudara yang lain juga bisa mendapatkan manfaat gitu Bu. Mungkin apa Bu ininya Bu? Nah, jadi kita artinya apa ya, mengharapkan dari pihak pemerintah dan dinas terkait supaya agrowisata ini dimajukan, dibantu, jangan sampai di sini saja. Terus dibantu dan kita UMKM ini dikasih tempat-tempat bisa kita berjualan di sana. Tentunya dari dinas-dinas terkait itu perhatikan kami para UMKM yang ada di Tangkit Baru ini. Luar biasa. Oke Bu, terima kasih. Ini perbincangan kita yang singkat, tapi saya sudah menangkap dan saya yakin juga pemerintah sudah menangkap apa yang Ibu harapkan. Ya, oke, sahabat Mr. TV Channel, itu tadi percakapan singkat saya dengan salah seorang pelaku pariwisata. Ternyata dampak yang beliau rasakan sangat luar biasa dan beliau juga berharap ya kepada para pelaku-pelaku usaha yang lain nanti juga akan mendapatkan manfaat lebih besar juga Bu ya. Iya. Otomatis ya. Nah, ini sahabat Mr. TV Channel, mari kita boomingkan agrowisata ini supaya lebih banyak masyarakat yang mendapat manfaat dari agrowisata ini. Oke, terima kasih. Luar biasa, artinya memang. Nah, kita sahabat Mr. TV Channel ya, apapun usaha yang kita lakukan, termasuk di bidang agrowisata ini atau UMKM segala macam, kita tidak lepas dari support pemerintah. Karena kebijakan baik itu support pelatihan, support dana dan segala macam. Karena apa? Karena memang namanya UMKM, usaha mikro, kecil menengah ya, mereka adalah orang-orang yang memang punya niat, punya bakat yang kuat untuk menjadi pengusaha, tapi keterbatasan dengan ilmu, keterbatasan dengan modal, sehingga pemerintah memang harus turun tangan. Nah, alhamdulillah ini sudah ada campur tangan pemerintah. Nah, sementara dari Dinas Pariwisata sendiri nih, ya karena gini, saya yakin nanti nih ini akan salah satu menjadi objek wisata juga. Karena apa? Karena Tangkit ini kan tidak jauh dari kota. Ya. Otomatis kalau kita kedatangan tamu dari kota ke kota Jambi, ya kita pasti akan bawa ke sini karena ya cukup setengah jam aja udah sampai di sini kan gitu ya. Betul. Nah, artinya ini juga akan menjadi. Nah, bagaimana nih ini dari dinas provinsi atau dinas pariwisata provinsi Jambi dan kabupaten menyikapi atau melihat potensi yang ada ini? Ya, beberapa minggu yang lalu, kalau saya tidak salah di Desember saya ada sempat ikut pelatihan digital marketing di Dinas Pariwisata Provinsi Jambi. Ya, benar. Sempat saya usulkan ke kawan-kawan di Dinas Provinsi, kami sampaikan bahwa kalaupun nanti ada event, kami dibuatkan event yang katakanlah dijadwalkan untuk Desa Tangkit Baru, sehingga kita ada kegiatan rutin yang paling tidak menjadi kalender pariwisata Provinsi Jambi. Nah, harapan kami itu dimasukkan. Artinya
mungkin dengan campur tangan dinas baik dinas pariwisata kabupaten maupun provinsi, akselerasi perkembangan desa wisata ini bisa lebih dipercepat lagi. Luar biasa. Nah, inilah yang kita harapkan. Saya sebagai pelaku pariwisata sangat berharap ya, kerjasama dari pelaku pariwisata, dari pelaku objek di sini ya, pelaku agrowisata ini dan juga pemerintah terjadi sinergi yang luar biasa sehingga ya kita akan menjadi destinasi ya di bidang pertanian, karena memang nanas tangkit ini sangat terkenal sahabat-sahabat Mr. P, karena manisnya luar biasa ya, dan semua udah tahu lah nanas tangkit ini manisnya luar biasa. Jadi kalau sahabat Mr. P TV channel main ke Jambi ya jangan lupa ya mampir ke agrowisata nanas tangkit, dan kalau sahabat-sahabat Mr. P diajak oleh teman, oleh saudara ya, jangan lupa ajak ya ke agrowisata tangkit, agrowisata nanas tangkit baru, luar biasa. Oke, sahabat Mr. P TV channel ya, jangan kemana-mana dulu, kita tetap akan bertanya ya dengan Pak Said yang luar biasa ya. Oke, Mas Said Ya. Dengan adanya agrowisata nanas desa tangkit baru ini, nah sudah berjalan dari tahun 2001 sampai sekarang. Nah, apakah manfaat atau yang bisa diberikan agrowisata ini untuk masyarakat sekitar? Ya, mungkin saya sampai ini bukan 2001 ya, 2021. Oh, ya. sorry, Ya, 2021. 2021. Ya, Artinya dengan adanya agrowisata ini paling tidak ada multiplier efek lah bagi masyarakat sekitar. Misalnya di bagian depan, alhamdulillah pelaku UMKM yang jual makanan, baik makanan cepat saji maupun makanan yang pabrikasi yang dijual secara eceran sudah bisa jalan. Saya tanya-tanya kawan-kawan yang di depan jualan itu ya lumayan lah, kalau misalnya Sabtu Ahad itu omset di atas 1 jutaan, alhamdulillah. Nah, kemudian masyarakat yang bisa kita berdayakan. Misalnya sekarang parkiran itu sudah jalan. Awal-awal kita semuanya gratiskan, tapi sekarang sudah kita pungut karena tidak bisa dipungkiri parkir ini harus ditata, harus diatur. Sehingga memang kita butuh sumber daya untuk mengatur itu. Dan alhamdulillah kawan-kawan yang anggota-anggota Pokdarwis kita berdayakan, sehingga parkir juga sudah berjalan, sifatnya sudah berbayar. Dengan layanan kita rapikan kendaraannya, kita siapkan lapangan parkirnya. Oke, luar biasa. Nah, sahabat Mr. P TV channel, itulah tadi. Jadi ketika membuat sesuatu ya, yang paling kita utamakan adalah efeknya ya, multi efek ya, multiplier, multi efeknya. Artinya ketika kita melakukan ini, otomatis masyarakat sekitar akan mendapat efek yang positif ya. Nah, harapan Mas Said ke depan dengan adanya agrowisata nanas ini ya, termasuk harapan ya ke pemerintah dan juga ke masyarakat sekitar. Harapannya? Ya. Kalau saya melihat ini kita bagi dulu ya. Artinya apa yang bisa dikerjakan Pemda, apa yang bisa dikerjakan masyarakat, kemudian apa yang bisa dikerjakan komunitas. Ya. Nah, kalau di Pemda tentu kami berharap pembangunan infrastruktur yang sifatnya memang tidak bisa kami bangun. Ya. Contoh Jalan As itu ya. Jalan As itu kita lebih kurang panjang desa ini cuma lebih kurang 5,6. Ya. Kami minta di Pemda itu kalau bisa dibangun, paling tidak ini bisa lebih memudahkan wisatawan berkunjung di tempat inilah agro ini. Sementara di masyarakat, harapan kami di komunitas, kita pengen meningkatkan sadar wisatanya masyarakat, awarenessnya tentang hospitality. Karena yang namanya desa wisata, tentu masyarakatnya harus kita libatkan. Harapan kami dengan adanya agrowisata ini sebagai pelopor dari desa wisata Tangkit Baru, kami harap nanti semua masyarakat bisa kita edukasi sehingga literasi tentang wisata itu bisa kita tingkatkan dan sadar wisatanya juga semakin berkembang. Sementara pelaku wisata kita di sini, kawan-kawan, paling tidak kita harus meningkatkan kemampuan kita, tata kelola kita, kemudian meningkatkan apa yang sudah ada, menjaga yang sudah ada, dan tentu kita selalu secara bertahap ingin kembangkan wisata edukasi yang berbasis lingkungan. Karena kan tidak bisa dipungkiri sekarang zamannya ramah lingkungan. Nah, kita sekarang mengarah ke sana. Semua yang kita lakukan kalau bisa semuanya ramah lingkungan. Oke, ya benar sekali apa disampaikan Mas Said tadi. Tadi saya waktu kesini
itu juga cukup ini ya, cukup kaget juga. Kenapa? Karena 5 tahun beberapa tahun yang lalu saya kesini, jalannya tuh lumayan cukup inilah. Nah, sekarang kok jalannya sudah hancur. Nah, halo, saya panggil kepada ya bapak-bapak ya atau kepala dinas PU kabupaten atau provinsi ya. Nah, tolong dibantu nih jalannya, jalan ke akses ya. Karena apa? Karena pariwisata itu akan maju kalau akses dan kualitas jalan itu bagus sehingga masyarakat yang datang ke sini tuh nyaman. Ya kalau tadi itu jalannya maaf ya masih berlubang-lubang, ya masih banyak beceknya kalau hujan gitu ya. Betul. Nah, sehingga minat masyarakat ke sini tuh akan berkurang karena terganggu oleh akses jalan tadi, kualitas akses jalan. Jadi saya berharap pada bapak-bapak nih dari yang punya kepentingan, punya punya kekuasaan ya di bidang PU atau jalan, tolong diperhatikan ya, karena ini sangat membantu ekonomi masyarakat. Ya, bener. Betul. Oke. Survey TV Channel ya. Tadi apa yang disampaikan oleh Mas Said tadi sangat luar biasa, dan Pak buat masyarakat sekitar sangat luar biasa. Jadi kami berharap kepada ya bapak-bapak dan ibu-ibu dari pemerintahan, dari dinas segala macam, ayo mari kita boomingkan ya desa agrowisata ini ya. Dan juga kepada masyarakat Jambi, ayo kita boomingkan agar seluruh masyarakat tahu bahwa desa agrowisata ini sangat luar biasa dan sangat asik untuk dikunjungi. Supaya apa? Supaya semakin banyak dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Itu Mas Said bener ya? Betul. Nah, luar biasa. Jadi saya berharap ya Mr. TV Channel berharap ayo mari kita kembangkan, mari kita sambil pengurus atau pelaku Pokdarwisnya bekerja, kita juga membantu mereka dengan mempromosikan ya agrowisata ini. Mungkin itu ya sahabat Mr. TV Channel. Halo sahabat Mr. TV Channel, itulah tadi perbincangan yang sangat menarik tentang agrowisata Nenas Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi. Nah, sekarang saya sudah selesai perbincangannya, saya akan pulang, dan saya berharap kepada sahabat-sahabat Mr. TV Channel kalau merasa perbincangan ini menarik dan bisa ya membantu sahabat-sahabat di agrowisata Nenas ini, ayo silahkan share agar sahabat-sahabat, agar teman-temannya bisa untuk berkunjung ke agrowisata ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.